Kita bersama tahu bahwa umat muslim dengan yakin 100% bahwa agama mereka adalah agama yang membawa damai di bumi ini. Mereka mempunyai satu istilah, yaitu rahmatan lil alamin. Tapi kenyataannya semua hal itu tidak terbukti, teman-teman. Hal ini dibuktikan oleh beberapa orang muslim, bahkan beberapa tokoh agama terkenal yang mengungkapkan hal yang tidak seperti yang diimani oleh umat muslim kebanyakan, di mana mereka berkata bahwa Islam membawa damai untuk dunia. Dengar apa yang mereka katakan. Itu kan banyak sejarah kekerasan ya. Bayangin aja, cucunya Nabi Muhammad dibunuh sama orang Islam sendiri, dibantai sama orang Islam sendiri. Pernah dengar sejarah itu nggak? Wah, panjang itu. Panjang. Nah, jadi artinya bahwa pertengkaran antar umat Islam itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad meninggal dunia. Pada detik pertama sudah pecah kongsi. Persatuan umat Islam sudah pecah kongsi pada detik pertama Nabi meninggal dunia. Sampai 3 hari Nabi tidak ada yang mengkafani. Ya, 3 hari, betul? Ya, 3 hari. Apa yang terjadi? Mereka rapat di Saqifah Bani Sa'diyah berebut khilafah. Dan hasilnya apa? Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati dicubles, Utsman mati dibacok, Ali diinjak-injak, anaknya Usain dipenggal kepalanya buat bal-balan. Yang pasti Nabi Muhammad itu punya cucu, cucunya itu dibantai. Ya, dari menantunya dibantai, Sayyidina Ali, anaknya Sayyidina Ali dibantai, cucu-cucunya diracun, dibantai, pokoknya semua tragedi pembunuhan. Ya. Makanya ada yang nggak mau ikut-ikut, akhirnya mereka lebih ke spiritual. Ya, ada yang mereka yang merebut kekuasaan, berarti ya kaum rasional itu mereka akhirnya berkuasa sampai dinasti Ottoman itu. Ya, sampai akhirnya mereka ngerebut Konstantinopel 1453. Jadi Istanbul sekarang. Iya, jadi Istanbul. Terus sampai akhirnya mereka runtuh tahun 1923. Nah itu kalau kita dari kacamata spiritual ya yang kaum rasional yang salah, dari kacamata rasional yang kaum spiritual yang salah. Tapi kalau pada dasarnya dengan adanya pembantaian-pembunuhan sadis terhadap keluarga Nabi Muhammad itu akhirnya menyebabkan keluarga Nabi Muhammad itu tapi dulu menyebarkan Islam lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya, mana Islam menyebarkan lewat pedang? Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Tapi dulu menyebarkan Islam lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya, mana Islam menyebarkan lewat pedang? Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya, mana Islam menyebarkan lewat pedang? Subhanallah, semalam ada yang bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan pertumpahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Maka kerusakan budaya di Arab tidak mungkin akan kembali pulih dalam waktu dekat. Jangan harap martabat bangsa Arab akan pulih 50 tahun akan datang. Sekarang ini bangsa Arab asfalis safilin, di mata dunia tidak terhormat sama sekali. Di mata dunia bangsa Arab bangsa yang dianggap biadab, tidak ada hukum, tidak ada hak asasi manusia, tidak ada ukhuwah Islamiyah maupun watoniyah, tidak ada. Semua menggunakan senjata kekerasan. Nyawa sangat murah, membunuh sangat murah. Pada Islamnya sama ahli sunnah jamaah, sama ahli sunnah jamaah itu kebanyakan. Syiah cuma sedikit Syiah. Sama-sama satu warga bangsa, tapi perang telah menjadi keseharian, sehari-hari yang terjadi di Suriah, di Irak, Afghanistan, Yaman, Libya sampai sekarang belum selesai. Mesir lumayan, Tunis lebih baik, tapi jangan harap mereka akan mampu kembali membangun martabatnya selama 50 tahun. Setelah melihat cuplikan ini, pasti banyak muslim yang mulai kepanasan dan kejang-kejang dengan berkata bahwa mereka itu ustadz palsu, mereka itu wahabi, jangan percaya kepada mereka. Tetapi ustadz-ustadz ini dengan sangat jujur mengatakan dengan dalil-dalil yang jelas dan data-data yang jelas. Silahkan Anda bungkam data mereka. Shalom teman-teman.
Kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Channel ini mempunyai sebuah program, yaitu program membaca Alkitab selama 1 tahun, di mana di setiap akhir video ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dalam 1 hari kita akan membaca sebanyak 3 pasal. Bagi teman-teman yang berminat untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan saya, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai agar kita bersama-sama bertumbuh, memahami Alkitab, bahkan dapat melawan setiap orang yang selalu menjelek-jelekan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan ini juga teman-teman kita akan mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Ahmad Dhani, Ustadz Buya Syakur, dan juga Ustadz Basalama seperti cuplikan video di awal tadi teman-teman. Untuk itu mari kita buka secara bersama-sama isi hadis dan Quran mereka yang akan membuktikan bahwa memang benar agama Islam dibawa dengan peperangan dan kekerasan. Mari kita dengarkan paparan yang satu ini. Ini nih agama yang ngeri banget, lempar setan pakai batu. Kita bisa lihat di dalam hadis Bukhari 1573. Lempar orang kafir kok bisa pakai bom. Subhanallah, sangat cerdas logika berpikirnya. Buat yang suka takiyah, kalau mereka tidak mempresentasikan Islam, ini saya kasih landasan dalilnya secara lengkap. Pertama, menurut Al-Quran, agama fitrah manusia adalah Islam. Kita bisa lihat di dalam Quran surah 21 ayat yang ke-92. Sehingga yang berbeda ini secara tidak disadari mengalami murtad dan kekafiran. Yang kedua, memerangi orang kafir. Quran surat 9 ayat 123. Sampai beriman atau kembali menjadi fitrahnya yakni Islam. Quran surah 9 ayat 5. Yang ketiga, membunuh dalam Islam itu dilarang, tetapi bisa diperbolehkan dan dibenarkan dengan alasan yang benar, yakni salah satunya ketika murtad. Teman-teman bisa melihat di dalam hadis-hadis yang tertulis di dalam layar ini ya teman-teman. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman berat. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu,
sebelum mereka berpindah jalan kepada Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan, dan janganlah kamu jadikan seorang pun dari antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah. Tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari 3 perkara, yaitu seorang yang berzina setelah menikah, maka ia dirajam, atau membunuh dengan sengaja, maka ia akan dibalas, atau murtad setelah mereka masuk Islam, maka ia dibunuh. Rasulullah SAW kepada kalian. Kemudian Abu Musa melemparkan bantal untuknya agar ia duduk padanya. Kemudian didatangkan seorang laki-laki Yahudi yang masuk Islam kemudian kafir. Maka Mud'ad berkata, saya tidak akan duduk hingga ia dibunuh. Keputusan Allah dan Rasulnya sebanyak 3 kali. Kemudian setelah dibunuh, ia pun duduk. Janganlah kalian mengazab dengan azab Allah, tetapi aku akan memerangi mereka sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Barang siapa mengganti dianya, maka bunuhlah ia. Lalu sampailah perkataan Ibnu Abbas ini kepada Ali, semoga Allah mempermuliakannya. Maka ia berkata, celakalah putra ibu Ibnu Abbas. Jika teman-teman pernah mendengar bahwa orang Kristen sudah didoktrin sejak kecil, mereka didoktrin untuk membenci orang-orang Muslim atau agama-agama di luar agama Kristen. Sebenarnya kita melihat dari teks-teks yang kita baca yang terambil di dalam hadis dan Quran mereka, sebenarnya mereka lah yang sudah dicuci otaknya sejak dulu, bahwa mereka didoktrin, bahwa mereka sudah dicekoki dengan hal-hal yang sebenarnya tidak berperi kemanusiaan. Bagaimana mungkin sebuah agama yang rahmatan lil alamin, pembawa damai bagi segala bangsa, mengizinkan seseorang untuk dibunuh? Bagaimana mungkin agama yang rahmatan lil alamin ini mengizinkan untuk membunuh siapapun yang pindah agama? Dari sini kita ketahui bahwa sebenarnya orang-orang Muslim lah atau orang-orang yang beragama Islam lah yang sudah didoktrin sejak dulu untuk membenci orang-orang kafir. Dalam hal ini orang-orang kafir adalah mereka yang tidak memeluk agama Islam, termasuk Kristen, Buddha, dan lain sebagainya. Dan wajib dilakukan bagi yang menghina Muhammad. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan di dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menantang Allah dan Rasulnya, dan barang siapa menantang Allah dan Rasulnya, sungguh Allah sangat keras siksanya. Hadis Abu Daud 3795. Seorang laki-laki buta mempunyai umul walad, budak wanita yang dijadikan istri, yang menghina Nabi SAW, dan ia benar-benar telah melakukannya penghinaan. Lalu laki-laki itu melarang dan mengancamnya, namun ia tidak berhenti dan ia terus melarangnya, namun wanita itu tidak menggubris. Ibnu Abbas melanjutkan ceritanya. Pada suatu malam wanita itu kembali mencela Nabi SAW. Maka laki-laki itu mengambil sebuah pisau tajam dan meletakkan di atas perut wanita itu seraya menusuknya. Laki-laki itu membunuhnya, sementara antara kedua kaki wanita itu tersebut lahir seorang bayi mungil hingga ia pun berlumuran darah.
Ketika hari telah pagi, kejadian tersebut disampaikan ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lantas mengumpulkan orang-orang dan bersabda, "Aku bersumpah kepada Allah atas seorang laki-laki. Ia telah melakukan sesuatu perbuatan karena aku, ia dalam kebenaran." Kemudian laki-laki buta itu melangkah di antara manusia hingga ia duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah suaminya. Namun ia mencela dan menghinamu. Aku telah melarang dan mengancamnya, namun ia tidak berhenti atau menggubrisnya. Darinya aku telah dikaruniakan 2 orang anak yang cakap, layaknya binatang yang bersinar. Wanita itu sangat sayang kepadaku, namun tadi malam ia mencela dan menghinamu. Lantas aku mengambil pisau tajam. Pisau itu aku letakkan di atas perutnya dan aku tusukkan hingga mati." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, darah wanita ini adalah sia-sia, dalam tanda kurung halal." Oleh sebab itu, dalam Al-Quran dihimbau untuk tidak berteman dengan orang-orang kafir sampai mereka beriman, dan kalau kemudian mereka murtad, maka harus Anda tawan dan bunuh. Quran Surah 4 ayat 89. Quran Surah 4 ayat 89, mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Yang keempat, membunuh orang murtad adalah solusi terbaik mendapatkan pahala di hari kiamat untuk mendapatkan surga secara mudah dan mutlak. Pada akhir zaman nanti akan datang suatu kaum yang muda usianya lagi bodoh. Mereka berkata-kata dengan kebaikan, akan tetapi mereka keluar dari Islam sebagaimana meluncurnya anak panah dari busurnya. Keimanan mereka tidaklah melewati batas tenggorokan, tidak meresap dalam hati. Karena itu dimanapun kalian menemukannya, maka bunuhlah mereka. Karena sesungguhnya membunuh mereka merupakan pahala, yakni pada hari kiamat bagi yang membunuh mereka. Bisa dilihat di dalam hadis Bukhari 4669. Yang kelima, perintah bunuh diri sebagai bukti orang beriman dengan cara berjihad daripada menjadi orang munafik. Kita lihat di dalam Quran Surat 4 ayat 66 sampai 67. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka yang lebih menguatkan. Dan dengan demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Di sini ada sebuah catatan, bagaimana mungkin membunuh dan bunuh diri dilakukan bersamaan. Tidak lain, tidak bukan adalah dengan bom bunuh diri. Kemudian yang keenam, teman-teman, kaum muslimin sangat diteror dengan gambaran neraka yang digambarkan dengan begitu mengerikan. Kita bisa lihat di dalam Quran Surah 2 ayat 24 dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang ketujuh, salah satu penerima umat Islam yang terberat karena tidak ada penebusan atau anugerah keselamatan, sehingga meyakini bahwa semua yang berdosa akan masuk ke neraka
unti siksa. Kita bisa lihat di dalam Quran surat 19 ayat 69 sampai yang ke-72, dan kemudian baru dikeluarkan dan dipindahkan ke surga. Hadis Bukhari 6075. Kemudian yang ke-8, ada juga pandangan neraka yang mengerikan bahwa lamanya di neraka adalah kekal. Itu terdapat di dalam Quran surah 6 ayat 128 dan masih banyak ayat-ayat lagi yang lainnya. Dan itu juga terdapat di dalam hadis Ahmad 5721. Yang ke-9, teman-teman, mereka yang mati syahid diiming-imingi mendapatkan 6 kepastian. Yang pertama, seluruh dosa dihapuskan. Yang kedua, diberi kedudukan di surga. Yang ketiga, diselamatkan dari siksa kubur. Yang keempat, dibebaskan dari ketakutan besar. Yang kelima, diberi perhiasan. Yang keenam, dikawinkan dengan 72 kerabat wanita atau bidadari. Ini bisa kita lihat di dalam hadis Ibnu Majah 2789. Sebagai catatan teman-teman, ancaman seperti ini menjadi pintu yang tertutup karena bagi muslim yang kemudian mendalami agamanya, pasti satu-satunya kepastian dengan mengejar mati syahid. Selain kepastian surga sekaligus kepastian lolos dari neraka, apalagi mendapatkan janji kenikmatan yang di luar nalar BMKG. Intinya, imani saja. Yang ke-10, teman-teman. Yang ke-10, diberikan kekuatan seks 100 kali lipat dari sebelumnya di bumi. Kita bisa lihat di dalam hadis Tirmizi 2459. Orang beriman kelak di surga diberi kekuatan bersetubuh seperti ini dan seperti itu. Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mampu seperti itu?" Beliau menjawab, mereka diberi kekuatan jima sampai 100 kali lipat. Yang ke-11, di surga diberikan bidadari berdada montok, cantik jelita, dan muda usianya. Teman-teman bisa lihat di dalam Quran surah 78 ayat 33 yang didapati perawan ketika digauli. Bisa juga lihat di dalam Quran surah 56 ayat 35 sampai 36, dan kemudian teman-teman bervagina rapat dan berpenis kencang. Teman-teman bisa lihat di dalam hadis Ibnu Majah 4328. Tidaklah seorang hamba yang dimasukkan ke dalam surga melainkan Allah Azza wa Jalla akan menikahkan dengan 72 istri, 2 istri dari bidadari dan yang 70 dari warisannya penduduk neraka, istrinya penghuni neraka yang masuk surga. Dan tidaklah salah seorang dari mereka melainkan memiliki vagina yang rapat dan ia memiliki penis yang tidak loyo. Khalid bin Hashim berkata, maksud dari warisannya penduduk neraka adalah laki-laki yang masuk neraka kemudian mereka mewarisi istrinya untuk penghuni surga sebagaimana Fir'aun mewarisi istrinya. Sunnah Rasul wajib diimani dan tidak boleh dicela. Kita bisa lihat di dalam hadis Ibnu Hibban nomor 17. Karena menolaknya membuat Nabi Muhammad murka sehingga mereka yang menolaknya dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian yang ke-12, karakter hendak bunuh diri saat kemungkaran datang itu secara nggak langsung sudah dilakukan, disunahkan oleh Muhammad. Walaupun saat itu sudah berkali-kali melakukan pencobaan bunuh diri dengan lompat dari gunung, tidak sampai dilakukan. Tindakan ini tidak mungkin dicela oleh muslim seluruh dunia karena Muhammad adalah suri tauladan yang sempurna. Quran surah 33 ayat 21.
Bagaimana cara moral saat ini dapat diterapkan untuk mereka yang telah membaca dalil-dalil dan logika yang sudah saya paparkan secara terperinci tersebut? Apalagi ketika Allah memerintahkan untuk terus menolong agamanya sebagai bentuk apresiasi orang beriman. Teman-teman bisa baca di dalam ayat-ayat berikutnya. Inilah kenapa konsep memerangi kekafiran diri dan kekafiran dunia yang dilakukan secara mendalam, kafah memproduksi kaum muslim sejati, yakni teroris. Sebagai penutup, sekian kajian ilmiah dari saya, terkasih Kiamat. Semoga kajian ini dapat diterima secara ilmiah dan teologis, sehingga memberikan pencerahan bagi kita semua bahwa Yesus Kristus hadir di dunia sebagai satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Dan karena kita berdosa, maka kita diselamatkan sepenuhnya oleh anugerah, bukan karena usaha kita. Oleh sebab itu, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka, tetapi juga dengan cara yang tegas dan cerdik. Sehingga yang perlu kita ingat adalah bentuk syukur kita akan cinta Kristus, sehingga menjadi seperti Dia dengan bertekun dalam mengajarkan iman sebagai respon syukur atas anugerah keselamatan juga harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dengan paparan yang sudah kita dengarkan ini teman-teman, saya yakin bahwa benar Islam tidak membawa perdamaian ke dunia. Islam dibawa dengan kekerasan, dengan ajaran-ajaran yang tidak masuk akal. Apa pendapat teman-teman setelah menyaksikan paparan serta ungkapan para ustadz yang dengan sangat jujur berkata bahwa Islam bukan agama yang dibawa dengan pendamaian? Sekian video kita hari ini. Kiranya video ini dapat memberkati kita semua dan membukakan mata banyak saudara muslim kita bahwa benar ajaran mereka dibawa dengan kekerasan. Saudara muslimku, segeralah murtad, karena ustadzmu pun mengizinkan kalian untuk murtad ketika ajaran kalian sudah tidak berisikan sebuah kebenaran. Jangan takut murtad dong. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Sekian video kita hari ini teman-teman. Kiranya video ini dapat memberkati kita semua. Seperti biasa teman-teman, channel ini mempunyai program membaca Alkitab selama 1 tahun dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Setiap hari kita akan membaca Alkitab sebanyak 3 pasal dari setiap kitab yang akan kita baca. Secara khusus hari ini kita akan membaca Alkitab dari kitab Keluaran pasal yang ke-32 sampai kepada pasal yang ke-34. Kiranya melalui pembacaan firman Tuhan ini kita semua diberkati. Keluaran 32, anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud, menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murka-Ku bangkit terhadap mereka dan aku membinasakan mereka. Tetapi engkau akan Kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murka-Mu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak Kau datangkan kepada umat-Mu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-hamba-Mu itu, sebab kepada mereka Engkau telah bersumpah demi diri-Mu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunan-Mu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah Kujadikan ini akan Kuberikan kepada keturunan-Mu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.' Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya itu atas umat-Nya. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, 'Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan.' Tetapi jawab Musa, Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan itulah yang kudengar.' Dan ketika ia dekat ke perkemahan ia dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung Sinai itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Tetapi jawab Harun, "Janganlah bangkit amarah Tuanku, engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu aku berkata kepada mereka, "Siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya." Mereka memberikannya kepada aku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu itu. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalan kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan teman dan tetangganya." Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa,
Dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat ala emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Keluaran 33. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalan dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke seluruh negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan dan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan kepada Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seseorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang Engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kuutus bersama-sama dengan aku. Namun demikian Engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang
Jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerakan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku daripadamu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak akan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Keluaran 34. Dua loh batu yang baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh batu itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing, domba, lembu, sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segera Musa berlutut di tanah lalu sujud menyembah serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsa ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan,
sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Jangan engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu. Apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu lelaki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang empunya, juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tetapi anak-anak yang lahir terdahulu dari keledai haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari anak-anakmu haruslah kau tebus, dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti, dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Tetapi hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun, 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari hadapanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta suatu yang beragi, dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, karena ia telah berbicara kepada Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia.
Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan.